Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial Zaidanmo. Di sini kami akan memberikan informasi seputar ibadah umroh, ibadah yang luar biasa pahalanya. Dan baik saudara sekalian, bapak-bapak sekalian yang berbahagia, langsung saja akan kami sampaikan beberapa hal mengenai apa yang perlu bapak-bapak sekalian bawa ketika menjalankan ibadah umroh. Yang pertama yang harus jenengan miliki adalah kain ikhram. Ini terdiri dari 2 lembar kain, yang satu untuk bawah, yang satu untuk atas. Kemudian supaya lebih kuat, jenengan bisa menambahkan dengan sabuk haji. Berikutnya, setelah kita menjalankan ibadah haji, mungkin kita perlu memakai kain celana. Ini ada yang sampai bawah, ini ada yang 7/8 atau di atas mata kaki. Ya baik, berikutnya kita bisa menggunakan kaos lengan pendek untuk umroh, bisa untuk rangkepan. Ketika kita pakai baju dan sebagainya, pakai aja kain kaos lengan pendek ini yang ada kantongnya. Ini bisa untuk uang atau untuk paspor dan sebagainya. Bisa juga untuk bersantai, kita bisa menggunakan kaos lengan pendek. Ini bisa kita pakai untuk acara-acara santai di sana, ketika di kamar. Nah, ini juga kaos lengan panjang. Ini apalagi ketika suasana sangat dingin, ini yang paling cocok kita gunakan. Kaos lengan panjang yang juga ada kain. Untuk jalan-jalan santai, kita bisa menggunakan sandal. Pilih sandal jepit, sandal yang ada ininya. Berikutnya, kita untuk pergi, mau ke Masjidil Haram atau mau kemana, ini ada tas serbaguna yang fungsinya karena serbaguna bisa dipakai untuk apa saja. Ini karena ini tas serbaguna, fungsinya banyak. Kita bisa membawa minuman ataupun makanan ataupun Al-Quran, ataupun sesuatu yang bisa kita masukkan di sini. Dan ini sangat simpel sekali, bisa dicangklong dan dipakai tas ransel. Berikutnya, sorban. Ini kalau kita pas tidak membawa sajadah, ini fungsinya selain untuk menutup tubuh kita, ini kita bisa gunakan untuk alas sholat, untuk sajadah. Berikutnya, ini kita pakai handuk kecil yang simpel saja, tidak usah besar-besar. Dan juga ada handuk basah. Kalau pas bepergian jauh, kita bisa menggunakan handuk basah. Ini steril sekali pakai, dan pakai langsung dibuang. Ini sajadah yang umum kita pakai untuk sholat. Ketika kita bepergian, di sana umumnya orang pakai gamis atau jubah seperti ini. Ini bisa kita pakai biar membaur dengan orang-orang di Mekah di sana. Kemudian ada pula, kalau tidak mau ribet, ini ada yang jubah Pakistan, setelan celana dan baju. Berikutnya, kita perlu memakai songkok atau kopiah putih. Ini kita pakai untuk
ibadah sholat kita lima waktu di sana. Yang tak kalah penting kita menggunakan topi ketika keluar maktab atau kita, supaya kepala kita terlindungi dari terik matahari. Juga jangan lupa gunakan kacamata ya, untuk melindungi mata kita dari silau ya, silaunya matahari. Berikutnya juga ini masker. Masker ini dimanapun kita usahakan untuk terus memakai ya. Ini sangat penting sekali. Dan untuk menjaga kelembapan ini kita juga perlu menggunakan botol spray yang sudah kita isi air zam-zam. Jadi fungsinya untuk menjaga kelembapan tubuh kita ya. Nah ini kalau masker kita kering ya, ini kita bisa menyemprotkan masker ini kepada dari spray ya, supaya terus lembab. Nah berikutnya kita juga menggunakan celana sekali pakai. Yang ini kita gunakan di sana. Jadi sekali pakai dibuang, sekali pakai dibuang. Ya, untuk menjaga kesucian kita, kebersihan kita. Nah ini sebelum berangkat lebih baiknya, alangkah baiknya Bapak bisa memiliki buku panduan praktis manasik umroh. Referensinya banyak, tidak hanya ini saja. Kemudian kaos kaki ini kita gunakan di sana, apalagi sekarang ini suhunya dingin, kita perlu menghangatkan tubuh kita. Ya, caranya juga dengan menggunakan kaos kaki. Nah ini minuman instan ya, jahe. Kita pakai, kita minum setiap hari untuk menghangatkan tubuh kita, terutama waktu malam hari. Ini juga ada sari kurma ya, untuk stamina kita ya, menjaga stamina. Juga ada batu soda atau jinten hitam. Ini Rasulullah biasa mengkonsumsi. Kita juga biasakan untuk mengikuti apa yang menjadi sunnah Rasul. Berikutnya, saudara-saudara sekalian, kita ada perlengkapan mandi. Ya. Di sini ada sabun untuk mandi, namanya sabun Laban, khusus untuk umroh dan haji. Kemudian vaselin, ini manfaatnya adalah untuk tumit, supaya tumit kita tidak pecah-pecah. Karena di sana suhunya ekstrim, makanya kita perlu menggunakan vaselin. Dan krim ini dipakai untuk wajah dan seluruh tubuh kita. Ini untuk menjaga kelembapan pH di dalam tubuh kita. Ini ada paket yang ekonomis, terdiri dari sikat, odol, sampo, ya, ada sabun, ya. Ini sudah komplit untuk dipakai ketika umroh. Mungkin 3 hari cukup. Berikutnya juga perlu membawa bantal tiup. Ini sekedar ditiup saja. Ini menjadi bantal. Ini sangat nyaman sekali untuk bersantai, untuk tidur, bahkan bisa digunakan di rumah, tidak hanya di tanah suci. Nah, kemudian gantungan baju. Gantungan baju ini kita taruh di jendela atau di mana saja yang ada gantungannya untuk menjemur pakaian kita, ya. Jadi tidak menjemur pakaian tidak harus di tempat yang terbuka, di dalam ruangan pun insya Allah akan cepat kering, ya. Nah, kemudian ini gunting untuk tahallul ketika sudah melakukan ibadah umroh, untuk tahallul. Ada jepitan baju supaya tidak kabur. Kemudian
colokan. Ini colokan listrik. Karena mungkin di sana sudah stop kontak atau colokan listrik terbatas, kita bawa sendiri ya. Barangkali ada rekan kita yang nunut ya, Bapak-bapak bisa menawarkan ini sebagai salah satu ladang amalan kita juga, memberi cas listrik pada saudara. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, panjenengan juga harus membawa Al-Quran. Bapak gunakan Al-Quran ini setiap saat, setiap ada waktu luang, ada waktu yang jangan sampai ada waktu yang terbuang. Ini kita bisa tilawah atau membaca Al-Quran, baik itu di masjid ataupun di maktab atau di hotel ya. Kita biasakan untuk membaca Al-Quran ya, kita lebih dekat dengan Al-Quran. Kalau kita sudah familiar ya, sudah terbiasa dengan baca Al-Quran terus, lah kok kita pengen zikir yang lain, kita juga bisa menggunakan counter tasbih. Counter tasbih ya, ini ditempatkan di jari kita tekan-tekan ya, ini ada angkanya. Jadi kalau kita diam itu jangan sampai diam, senantiasa untuk zikir. Ini kita bisa memakai tasbih counter ya, tidak harus tasbih itu, tapi yang ini sangat simpel sekali. Ini ada lagi namanya tali koper. Tali koper fungsinya untuk melindungi koper kita supaya aman, supaya kuat ya. Ini seperti ini. Itu Bapak bisa lihat ya. Kita pakai tali koper ini untuk melindungi koper kita supaya aman. Untuk aman lagi ya, ini kita bisa memakai gembok. Gembok ini fungsinya supaya tas kita aman ya. Jadi kita kancing koper kita dengan menggunakan gembok tersebut. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, insya Allah cukup. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan tutorial kita ini bisa bermanfaat untuk panjenengan semua, dan harapan kami panjenengan bapak-bapak semuanya bisa beribadah umroh itu dengan sempurna, sukses, dan mudah-mudahan mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya kami dalam memberikan tutorial ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.